Eva. You know him? For him? Her. She is a she, not a he ya. She is a she. Tahu dari mana lagi? Dari Solo Selatan, jauh loh itu ya. Tapi beliau saya simpan dulu. Saya akan hadirkan beliau untuk adik-adik semua di kampusnya kita. Nah, yang udah daftar di LP3I mungkin penasaran kepala kampusnya siapa sih? Kalau di sekolah adik-adik punya kepala sekolah, di LP3I kita punya kepala kampus. Nah, sebelum ke Mr. Happy, saya pengen adik-adik semua kenalan dulu dengan kepala kampus LP3I Pekanbaru, ya. Untuk itu saya langsung aja ke kepala kampusnya kita, Mr. Zainal Nasrun. Silakan Pak. Baik, terima kasih Miss Auti. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, adik-adik yang berbahagia. Atas nama keluarga besar dan kami mengucapkan salam bahagia untuk semua pada masa-masa sulit tapi berkah ini, dan kita masih bisa menjadi alif terakhir ya, dalam bulan suci Ramadan dan juga dalam COVID-19. Baik, salam kenal, nama saya Zainal Nasrun, kepala kampus Politeknik LP3I Pekanbaru. Pada sore yang kita tunggu-tunggu ini, kita akan nanti belajar banyak dari seorang yang sukses pribadi dalam karirnya, dan nanti kita bisa mengambil teladan yang positif, khususnya bagi mahasiswi dan mahasiswa baru Politeknik LP3I Pekanbaru. Anda hari ini akan mendapatkan satu sesi yang sangat bermanfaat untuk membantu membangun serta mewujudkan impian-impian yang akan Anda dapatkan di LP3I. Tentunya juga kepada anak-anak di tingkat 2 yang hari ini kali ada juga yang lain, ya, kita memanfaatkan momen ini bagaimana kita belajar banyak kembali dari seorang Happy Chandra, khususnya bagaimana kita memotivasi diri kita, membangun diri dalam hal-hal positif untuk mencapai sukses di masa yang akan datang. Barangkali atas nama keluarga besar Politeknik LP3I Pekanbaru, saya mengajak kita semua, mari kita saksikan, mari kita terlibat langsung dalam acara ini agar kita mendapatkan hal positif dalam mencapai kesuksesan bersama, baik di LP3I dan juga setelah Anda di luar LP3I. Demikian, Bu Elvi, sambutan dari saya. Tentunya saya juga sampaikan terima kasih kepada Mr. Happy Chandra, my brother. You are always inspiring me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal Nasrun selaku Kepala Kampus LP3I Pekanbaru. Nah, ini saatnya saya hadirkan Mr. Happy Chandra untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya, saya pengen adik-adik tahu dulu beliau ini siapa sih, ya. Saya bacakan profil singkatnya Pak Happy Chandra. Beliau lahir di Tasikmalaya. Terus riwayat pendidikan beliau sejak SD sampai SMP beliau sekolahnya di Tasikmalaya. Terus beliau ini adalah alumni Gontor tahun 2001. Terus S1-nya juga di Gontor di tahun 2006. Terus menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia. Ragam karir yang beliau pernah lakonin, beliau adalah seorang MC Istana Negara dari tahun 2008. Beliau adalah coach MC kenegaraan dan protokoler kenegaraan dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan beliau juga adalah seorang trainer skill komunikasi di 500 corporate dan lembaga pendidikan di Indonesia. Terus beliau adalah coach komunikasi para marketing di 45 perusahaan di Indonesia.
Beliau juga adalah seorang TV voice over di beberapa TV nasional dan radio announcer di Jakarta. Beliau juga adalah seorang pembicara spiritual parenting bersama Yayasan Buah Hati Indonesia. Oke, itu sekilas profil tentang Mr. Happy Chandra. Saatnya kita hadirkan Mr. Happy Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim kami dan salam rindu kami untuk kakak saya ini, Bapak Zainal yang terhormat. Saya lama ketemu beliau, tapi ke LP3I itu udah beberapa kali. Terakhir saya masih ingat mengisi seminar motivasi dan juga public speaking untuk para guru dan juga seluruh keluarga besar LP3I Pekanbaru, dan saya sampai gak bisa balik karitahan beliau untuk MC Wisuda. Saya masih ingat banget tuh di situ ya, di Hotel Bersa. Masya Allah. Salam rindu buat Anda semuanya, my people LP3I Pekanbaru, dan khususnya buat mahasiswa-mahasiswi baru yang baru bergabung di Samudra LP3I Pekanbaru. Ahlan wa sahlan, welcome. Anda sudah masuk ke zona yang tepat pastinya di LP3I Pekanbaru, dan saya mengenal LP3I sudah hampir beberapa tahun ini dan di beberapa LP3I lainnya. Baik, terima kasih Mesel Elvi sebagai MC dan host hari ini sudah membacakan profil kita. Paling tidak kalau sudah dibacakan profil kita, acara kita sudah selesai itu. Tapi yes, paling tidak 20% peserta hari ini sudah mengkeep materi kita dari yang dibacakan oleh host tadi. Maka bismillahirrahmanirrahim, izinkan kita untuk mengosongkan gelas kita hari ini. Jadi semua people hari ini untuk mengosongkan gelasnya masing-masing. Dalam suasana bulan Ramadan emang gelasnya harus kosong kalau di jam segini. Tapi paling tidak semua yang hadir hari ini, yuk kita sama-sama untuk berteriak di hadapan Rob, untuk berteriak di hadapan orang-orang sekitar, untuk berteriak dalam hati, ya Allah, hari ini Allah sudah menggerakkan saya untuk bertemu dengan LP3I Pekanbaru, masuk ke dalam acara ini, dan itu gelas jangan sampai kosong terus teman-teman. Yuk kita sama-sama itu gelas kita isi dengan sesuatu yang nafi, yang bermanfaat. Karena apa? Dalam suasana pandemi seperti ini di mana-mana, bukan hanya di Pekanbaru, apalagi di Jakarta, wow, suasananya terasa banget ini pandemi COVID-19. Mungkin aturan saya di Pekanbaru hari ini bersama Pak Zainal, bersama Miss Elvi, bersama Pak Rozi di situ ya, ada Pak Muhammad, Amin. Tapi qadarullah Allah menggerakkan yang berbeda, kita ketemunya di satu frame seperti ini. Tapi yuk people, LP3I Pekanbaru, kita sama-sama lawan itu COVID-19. Semua yang ada hari ini kita tetap jaga jarak, kemudian di rumah saja, jaga kesehatan, karena ana yakin dengan puasa kita akan sehat sesuai sabda Nabi, sumu tasihhu. Puasalah, maka kau pasti akan sehat. Maka memang Pak Zainal dan seluruh keluarga besar LP3I Pekanbaru, ragam ekspresi masyarakat di Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini beragam, berbeda-beda. Kalau di Jakarta apalagi ya. Kalau Anda melihatnya, di Jakarta saja atau di Bogor, di daerah kami, itu banyak kawan-kawan kita yang menghadapi pandemi COVID-19 itu biasa saja. Kayak nggak ada apa-apa. Masih banyak yang buburit kesana kemari. Kayak nggak ada apa-apa teman-teman. Ada juga yang menghadapi COVID-19 itu, dia cemas banget. Sampai dia nggak mau ketemu orang, dia di rumah terus. Everything. Semuanya dilakukan sama dia, hanya stay at home. Ada juga yang lelah. Apapun ekspresi orang-orang itu, Anda yang nggak tahu kalau di Pekanbaru ya, bagaimana Anda menghadapi pandemi, apa biasa saja, apa cemas, apa lelah. Tapi yang pasti, social distancing untuk menghadapi COVID ini memang buat ribet teman-teman. Tapi jika tidak pernah menjaga, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Oke, segmen pertama selesai. Paling tidak, saya mau buka cakrawala bagi Anda, bahwa kenapa acara kita diadakan secara frame online seperti ini. Paling tidak kita tetap jaga kesehatan, dan Anda yakin
Dengan izin Allah, suasana Jumat sore ini adalah minal awqat al-mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Ikhwani wa akhwati fillah. Seorang Syekh Al-Mutanabbi, dia adalah penyair, pernah mengatakan, ma kulluma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahissufun. Yang artinya setiap manusia punya mimpi. Teman-teman di LP3I Pekanbaru ini pasti you have dream. Anda punya mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu bisa sampai ke titik finish. Anda belum tentu meraih mimpi itu sampai ke titik finish. Saya waktu kecil dulu punya mimpi. Seorang Happy Chandra juga berawal dari mimpi, teman-teman. Pak Zainal sekarang sampai dia menjadi the head of LP3I Pekanbaru ini pasti berawal dari dream, mimpi. Tapi tidak semua sampai ke titik finish. Ada sebuah ungkapan yang indah. Tajri riyah bima la tastahissufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ketika Anda berharap itu angin berhembusnya ke arah barat, tiba-tiba itu angin berhembus ke arah timur. Qadarullah, hanya Allah yang menggerakkan ini semua. Kalau Anda bertanya, Pak Happy kok bisa sampai seperti sekarang, kayak gimana ceritanya? Anda hanya bisa menjawab, hadza min fadli Rabbi. Hanya Allah yang menggerakkan ini semuanya. Dan itu yakin berawal dari dream, mimpi itu sendiri. Maka my people, sama dengan nuansa Ramadan hari ini. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita yang belum bisa merasakan indahnya Ramadan hari ini. Mungkin banyak di antara teman-teman LP3I Pekanbaru, dan dia belum bisa merasakan indahnya nih kangen-kangenan seperti ini di sebuah frame online. Banyak di antara kawan-kawan Anda, karena mungkin sakit, atau saudara kita yang sudah Allah panggil, dia nggak merasakan indahnya bulan Ramadan. Padahal, Ana yakin, ini adalah satu hal yang diimpikan oleh sejak lama. Nuansa Ramadan, jadikan suatu spirit bagi kita semuanya, LP3I Pekanbaru, agar kita sama-sama bergerak, move lebih baik ke depan. My people, sebenarnya dengan tema hari ini, Ana sebenarnya malu-malu gimana gitu. Ini tema dari Pak Zainal dan kawan-kawan dan tim ya. Belajar dari Happy Chandra, belajar dari Mr. Happy tentang tips dan sukses di usia muda. Oke. Itu masih bisa keep. Dan yang kedua adalah melejitkan karir ala Mr. Happy. Nah, karir anak ini belum melejit nih bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau kemarin Ana dengar dari beliau ini, paling tidak Ana harus mencoba untuk membedah profil gitu ya. Ini permintaan dari teman-teman LP3I. Harapannya ini akan menjadi jembatan emas bagi teman-teman LP3I Pekanbaru kalau Anda semuanya punya ruang untuk memiliki mimpi. Dan Anda pun, teman-teman, you juga harus meraih sukses, menjadi kebanggaan orang tua Anda. Dari manakah awalnya? Happy Chandra, dari mana awalnya? Sering pertanyaan itu muncul dari orang-orang sekitar. Pak Happy Chandra, dari mana awalnya Anda sampai seperti ini? Pak Happy Chandra, kapan Anda pertama megang mikrofon? Pertanyaan itu sering banget ditanya di tiap seminar, di setiap event dan sebagainya, atau talk show. Sekarang Anda jawab, teman-teman ya. Oke, dari nama dulu dah, nama dulu. Kenapa nama Ana Happy? Ada yang bisa tahu jawab kah? Ada yang bilang, kenapa namanya Happy? Karena Anda waktu lahirnya tidak menangis. Wah, itu cocok kali jawabannya. Jadi Ana dikasih nama Happy karena waktu lahirnya dulu Ana tidak menangis. Ana pas belanja langsung tertawa, kawan. Makanya senang-senang aja dah, happy-happy aja hari ini ya. Chandra itu bulan, Chandra itu Sanskerta, di Sunda itu Chandra, kalau di Jawa Condro. Yana itu kalau kata Pak Zainal itu artinya adalah lana walakum. Jadi harapannya bahagia seperti bulan dan menyinari semua. Nah, itulah intinya ya. Oke, Anda bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Tapi teman-teman, kalau Anda mendengar di radio, nama saya bukan Happy lagi, nama saya Chandra di sana. Jadi nama saya di dua alam. Kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Oke, jadi tidak ada lagi pertanyaan tentang itu ya nanti ya. Masya Allah, bagus banget artinya, katanya ada yang ngechat tadi ya. Oke, good. Berarti teman-teman hari ini harus mendapatkan kebahagiaan dari seorang Happy Chandra, mendapatkan penerang hari ini. Walaupun dalam suasana puasa, tapi tetap segar hari ini. Siap ya teman-teman ya. Dan pertanyaan berikutnya sering muncul dari orang-orang. Mas, itu sejak kapan ente ngomong kayak gini? Ente megang mikrofon ini nggak gugup, sejak kapan ente? Anak jawab hari ini teman-teman. Baru di LP3I Pekanbaru ada bedah profil seperti ini. Oh, kita bener-bener ini begadang kita bikinnya nih. Tapi saya harus let it down, harus mengalir bahwa ternyata people, kalau dibedah berawal dari mana ini cerita? Awalnya adalah di panggung kecil,
30 tahun yang lalu, teman-teman. Ana masih kelas SD kelas 3, teman-teman. Waktu itu SD kelas 3 di daerah Tasikmalaya Selatan, dan Ana termasuk waktu SD itu orangnya pendiam, Kak. Gak ngoceh kayak gini, anaknya pendiam. Kalau duduk di kelas tuh pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Karena anak malu dan anak takut banget. Kalau ada guru mendekati, anak pasti istighfar tuh. Anak tak mau anak disuruh maju ke depan, kan? Tapi qadarullah, anak masih ingat. Tanggalnya adalah 28 Februari tahun 90, hari Rabu, jam setengah 9 pagi. Bapak saya mengatakan, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Itu malam Kamis, people. Anak masih ingat dan terikut pagi hari itu bilangnya beliau. Nanti malam ada kreasi seni, panggungnya kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter, Kak, tak gede itu panggung. Bisa Kak kau nanti MC-nya? Ketika Bapak mengatakan, bisakah kau jadi MC-nya? Bisakah kau jadi pembawa acaranya? Otomatislah ada langsung mundur, Kak. Karena semua orang tak akan percaya kalau Ana bisa jadi MC hari itu. Semua people, daerah saya dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka akan mengira tak mungkin seorang Happy Chandra bisa jadi MC di panggung acara kreasi seni. Tapi qadarullah, people. Saat itu, anak tolak itu tawaran Bapak. Anak bilang ke Bapak, Bapak tahu anakmu ini tak bisa ngomong. Bapak tahu anakmu ini nggak bisa apalagi pegang MC, pegang mikrofon depan semua orang. Daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Ada satu hal yang bagi anak itu merupakan energi yang luar biasa. Jawaban Bapak mengatakan, nah kau tak boleh katakan itu. Kau buktikan dulu, ini aku kasih kau tulisan, ada skripnya. Anda tahu people, skripnya itu, Anda tahu skrip kah? Skrip itu tulisannya, Kak. Itu 15 lembar bolak-balik Anda lihat. Masya Allah ya Rabbi Karim, Anda lihatnya aja itu, langsung Anda langsung down di situ kan. Sekarang Miss Elvi ini berapa lembar dia MC hari ini menggunakan skripnya. Nah, kita nggak pakai skrip di hari ini ya, langsung dia on memorize. Tapi hari itu anak pegang itu skrip. Bagaimana anak bicara? Singkat kata, malam Kamis, maghribnya anak sudah mulai berdoa di belakang panggung. Ya Allah, mudah-mudahan anak bisa ngomong depan orang. Padahal skrip sudah ada, tinggal baca ya kalau kita pikir hari ini. Tapi ternyata nggak gitu, Kak. Saat itu Isya sudah mulai, dan setelah sholat Isya semuanya sudah merapat ke depan panggung. Ratusan orang dan masyarakat, para orang tua, Allahu Akbar, anak mulai bergerak menuju ke atas panggung. Anak didorong oleh Bapak untuk maju ke atas panggung. Anda tahu apa yang terjadi? Anak pegang itu skrip, anak pegang itu mikrofon, dan terjadi gempa 8,9 skala Richter kayak gini. Anak mulai gemeteran lihat orang kayak monster yang akan menerkam kita. Anda bisa membayangkan anak bocah kecil yang tak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba anak disuruh ngomong untuk maju ke depan. Dan itu terjadi potretnya 30 tahun yang lalu. Saat itu, anak untuk memanggil kepala desa aja susahnya minta ampun. Akhirnya Anda tahu, suaranya anak sering show-kan itu di panggung. Kalau anak manggil kepala desa tahun 90-an waktu itu, anak manggilnya dengan gaya yang kayaknya nggak ikhlas banget anak jadi MC. Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silahkan. Enak gak Kak kalau MC kayak gitu? Tak eloklah didengar, tak eloklah dipandang. Seluruh masyarakat di desa saya, mereka teriak mengusir saya di atas panggung. Turun dari MC, turun dari panggung, turun. Masya Allah, anak nangis nak di belakang panggung itu. Anak menuju ke belakang panggung. Apa yang terjadi Kak? Ketika di belakang panggung, datang itu kepala desanya, itu orang Batak. Dia menepak pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis di situ. Gara-gara anak manggil bapak yang satu itu dengan gaya yang tak elok dipandang dan tak enak didengar. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Anak cari aina abi wa aina umi, where's my father and mother? Mana bapak dan ibuku ini? Tega kali bapak ibu ini. Udah tahu anaknya nggak bisa ngomong, akhirnya ini yang terjadi. Anak diyakin orang, anak diusir sama orang-orang, dan anak dimarahin oleh bapak yang satu itu. Anak tak akan lupa dengan bapak kepala desa itu, people. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Anak cari itu bapak dan ibu. Ternyata Anda tahu di mana bapak dan ibu? Anak kira bapak ibu itu dia nonton itu. Ternyata bapak lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa hari itu. Anak tambah sakit hati hari itu. Anak tunjuk-tunjuk itu bapak. Anak bilang kepada bapak saya, Pak, ini gara-gara bapak. Kau telah menzalimi anakmu malam ini. Kau telah membuat aku diusir oleh orang-orang.
Kau telah membuat aku dicemoohkan oleh orang-orang. Kau membuat aku dimarahin oleh bapak yang satu itu, kepala desa. Anda tahu people, apakah ibu bapak marah hari itu? Apakah kedua orang tua saya berbalik marah gara-gara saya teriak seperti itu? Oh tidak. Justru hari itu bapak mengatakan dengan kalimat yang benar-benar jadi power bagi anak sampai hari ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa cerita ini people. Apa yang bapak katakan dengan ibu saya hari itu? Nah, hari ini, malam ini kau diteriakin orang-orang. Hari ini kau dicemoohkan, hari ini kau diusir oleh kepala desa. Tapi kau ingat, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, suaramu akan dirindukan oleh orang anakku. Kau bukan hanya MC di panggung yang kecil ini, nak. Kau bisa MC di panggung istana sekalipun. Kau bukan MC untuk seorang kepala desa, untuk presiden pun kau bisa. Oh, anak dipeluk oleh kedua orang tua saya. Anak yakin malam itu minal auqat al mustajabah. Di antara waktu-waktu yang mustajab, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Anda tahu people, nuansa malam itu memberikan spirit bagi anak. Akhirnya qadarullah, keluar anak dari SD tahun 94, anak masih ingat. Akhirnya kemana anak melangkah? Anak tak langsung seperti tadi Bu bilang langsung ke Gontor. Oh enggak Bu, ternyata Bu, ketika ditelusuri lagi, anak masuklah ke pesantren tradisional. Itu pesantren yang sarungan terus deh Bapak Ibu. Jadi kemana-mana bawa sarung, pakai sarung gitu ya. Anak belajar tentang dunia pesantren tradisional dengan kitab-kitab tradisional, dan anak dapatkan ilmu yang banyak di situ. Apakah waktu anak di pesantren tradisional, waktu MTS itu anak sudah menjadi MC? Oh tidak people. Pernah jadi speaker gitu di depan? Oh tidak, karena background anak masih menempel. Anak trauma untuk maju ke depan, takutnya diketawain, takutnya ditertawakan, seperti kejadian malam Kamis itu. Tapi Allah berkehendak lain, Kak. Hanya doa kedua orang tua yang akan menembus ruang dan waktu. Ternyata apa yang terjadi anak-anakku, teman-temanku, dan kakak-kakakku, keluarga besar P3I Pekanbaru. Ketika pertama kali saya keluar dari MTS, di situ saya menemukan skill of keterampilan hidup, skill of life. Di mana kami temukan itu? Ketika kami masuk ke ranah Gontor, ke gerbang Gontor tahun 97, bulan Maret hari itu, dan hampir 10 tahun kami berada di pesantren Gontor, itu menjadi kawah candra di muka untuk mengembangkan skill saya hari itu people. Kalau kita melihat pesantren itu kan kelihatannya kayak gimana gitu pesantren ya, identik itu kumuh, kayaknya nggak ada skillnya. LP3I kan berani punya skill. Kayaknya seakan-akan tuh kalau lihat pesan itu kan kayaknya gak ada skillnya gitu. Kayaknya bawanya ngaji, bawa kitab kuning, apalagi ya, bawa sarungan. Oh ternyata anak nggak temukan itu ketika ada di pondok people. Anda tahu, di situ kami belajar. Dan memang anak dengan Pak Zelani satu alma mater, tapi nggak pernah ketemu di sana. Ketemunya justru di dunia lain. Anak baru tahu, ternyata Pak Zelani alumni, masya Allah, beliau kakak kelas anak. Suhu, ya kan? Keluarlah dari ma'had, dari Gontor itu tahun 2007. Allah karim, ketika di Gontor lah saya ditatar sebagai MC. Datang SBY anak MC, datang Habibie anak MC, datang lagi Megawati anak MC. Seluruh presiden hari itu anak MC people. Apakah anak yang menawarkan? Lah, seorang guru, seorang kiai yang punya sense, yang mana anak yakin itu adalah doa dari seorang kiai. Ketika anak diminta untuk MC, datang itu Menko Polkam Pak SBY hari itu, anak MC. Apapun yang terjadi anak lakukan ketika di atas panggung. Kalau anak ceritakan ke teman-teman waktu anak SD, mungkin mereka nggak akan percaya. Yang pasti anak akan diusir lagi sama orang-orang itu. Tapi Allah berkehendak lain people. Kok bisa bocah cilik kelas 3 SD masuk ke tanah Gontor, dan saat itu Allah menggerakkan anak untuk MC di setiap event besar Gontor. Ada kunjungan tamu negara, anak MC hari itu. Tak ada maksud anak bercerita ini menjauhkan diri anak-anakku dan kakak-kakakku. Tapi jadikan ini seruan positif bagi Anda, bahwa kita bisa start from zero. Kalau Anda mengatakan Pak Happy saya mau orangnya orang kampung, tak ada alasan itu. Anak orangnya lebih kampung dari Anda mungkin. Pekanbaru mah kota, Kak. Ana lebih kampung dari itu. Daerah Ana ini, Tasikmalaya Selatan, tempatnya jauh dari kota, Kak. 3 jam, Kak.
saking kampungnya, saking desonya, di peta aja nggak ada mungkin Kak. Anda mau katakan apa lagi coba? Ini real, ini story of my life. Karena ini berawal dari spirit, panggung kecil, ada energi kedua orang tua, dan Allah berkehendak lain. Anda pasti teriak sekarang, Pak Chandra, setelah dari Gontor kau kemana? Disinilah jejaknya. Ketika Anda punya seorang guru, Anda punya seorang head of, tak ada salahnya kau mengatakan sam'an wa ta'atan. Aku mendengar, aku taat kepada kampus ini. Di situ ada energi yang luar biasa yang akan kita rasakan bukan hari ini, tapi next. Ketika Pak Zainal bersama para dosen meminta Anda melakukan satu hal yang mungkin positif, hal kecil, tapi you lakukan itu semua dengan benar-benar tulus dan ikhlas, Anda yakin itu akan menjadi instrumen positif dan bukan Anda dapatkan hari ini, tapi next. You akan dapatkan feel-nya. Ketika Kiai mengatakan, Chandra kau MC ya, Anda lakukan. Chandra besok ada kunjungan gubernur kau MC ya, Anda lakukan. Ini keluar dari min qalbin amik, dari hati yang sangat dalam. Anda lakukan itu, ternyata Allah menggerakkan kami yang luar biasa ketika kami sudah keluar dari pondok. Apa yang terjadi kawan-kawanku? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD ini, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, ternyata ketika di Gontor bisa MC untuk semua presiden. Hanya Soeharto dan Soekarno anak tak merasakan. Sampai sekarang pun anak sudah di luar, Pak Kiai mengatakan, di mana kau Chandra? Ini ada Pak Jokowi datang ke pondok, bisakah kau MC-nya? Apa yang kita katakan? Sam'an wa ta'atan. Anak lakukan Kiai. Ikhwani wa ahibati fillah. Teman-teman, Pak Zainal dan seluruh tim LP3 Pekanbaru. Di sini yang sering ditanyakan, loh Pak Chandra, yang saya tanyakan lagi adalah, itu kok bisa masuk ke zona istana, gimana ceritanya? Panjang Kak ceritanya. Ana juga tak mengira kalau ternyata perjalanan Ana selama di pondok itu direcord oleh pihak istana. Ana ulang ya, you highlight kalimat ini. Ana nggak tahu, Ana nggak mengira kalau ternyata setiap anak MC di pondok, MC kunjungan tamu negara apalagi, itu direcord oleh tim protokoler, direcord oleh pas pampres, dan itu benar-benar jadi audio yang di-keep di lobi istana. Apa buktinya? Keluar anak dari pondok Gontor hari itu, tahun 2008, 2007 akhir. Apakah anak langsung kerja? Anak datang ke TV One di DJ Kak. Anak datang ke Trans TV, saya mau ngelamar, mau jadi pengisi suara kayak jadi apa kayak gitu ya, jadi host. Orang-orang TV bilang apa? Dia mengatakan, Mas, ente dari pesantren, cocoknya itu bukan di TV, cocoknya itu kau ini jadi guru ngaji Kak. Cocoknya ini, kau ini menjadi orang yang, udahlah, kau mengajar lah gitu. Di-reject Kak. Tapi di mana tuh feedback dari rejectnya itu? Ya, kita kupas bareng-bareng people. Saat itu, anak kada di-reject kemana-mana, anak ngajar di-reject kemana-mana, anak ke dunia radio dan TV juga di-reject oleh mereka. Dan ternyata, akhirnya anak kumpul sama kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus UIN Ciputat. Nah, kampus UIN tahu kan Anda kan? Ketika anak menuju ke kampus UIN Ciputat, ternyata, Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi anak itu kalau di Ciputat kerjanya bukan kuliah, karena kan udah selesai kuliah S1-nya. Jadi di Ciputat itu kerjaannya ini tunggal Pak Zainal nih. Jadi kita itu kegiatannya itu main PS Kak. Pagi, siang, sore, malam. Karena nggak ada kegiatan lain. Kuliah nggak mungkin. Ngisi training nggak mungkin Kak. Anak belum pernah punya sesuatu yang bisa di-share-kan sama orang. Akhirnya kita main PS Kak. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah rutinitas main PS di Ciputat hari itu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Nah? Ternyata siang hari, di siang bolong, datanglah itu mobil protokoler istana. Kemudian seiring dengan mobil protokol istana itu, ada telepon masuk ke nomor kita yang diberikan oleh tim dari istana. Dan tim istana dapatkan nomor kontak kita itu dari mana? Dari Pondok Gontor. Apa yang terjadi? Nah, ketika telepon mereka mengatakan, apakah ini benar dengan Happy Chandra? Pak Chandra, nanti akan ada tim yang akan merapat ke tempat Anda dan akan menjemput Anda dan kita akan bawa Anda ke satu titik. Takutlah kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lagi main PS, yuk bayangkan kan di warnet main PS,
Anak penjaga warnet loh hari itu, Kak. Ketika di warnet lagi main PS, tiba-tiba ada sirine mobil dikawal dengan patwal, ada protokolernya, ada pas pampresnya. Pada turun dari mobil, dia langsung menuju ke warnet. Oh, kayak terciduk kan hari itu. Allahu Akbar, baru di Pekanbaru nih ngadain ini acara yang topiknya tentang ini. Kemarin dinarasikan oleh Tribun nih, banyak orang media sih banyak. Tapi apa Kak? Ketika masuk di situ, Allahu Akbar. Kenapa ini banyak banget itu protokoler? Ternyata orang pas pampresnya mengatakan, apa benar ini dengan Mas Epi Chandra? Betul Pak. Ayo Pak, langsung menuju ke mobil. Ana dibawa ke mobil, ketika Ana dibawa ke mobil, Masya Allah Pak Jimmy. Ketika Ana dibawa ke mobil, Ana diam, di situ Ana cuma pakai kolor Kak, celana pendek. Ana tak punya pakaian yang benar-benar layak untuk dibawa, karena nggak tahu mau dibawa kemana. Di dalam mobil lah Ana dikasih kostum tuh sama pihak protokoler. Nih kau pakai kostum ini, kau akan diberi amanah untuk MC di istana. Kau akan diberi amanah untuk MC di istana di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Itu terasa mimpi loh Kak. Yang anak ingat dalam mobil itu adalah doa seorang bapak dan ibu di belakang panggung malam itu. Yang mengatakan suatu saat kau akan menjadi MC bukan hanya untuk kepala desa, bukan di panggung kecil ini. Kau bisa jadi MC untuk kepala istana. Kau bisa menjadi MC untuk kepala negara. Kau bisa jadi MC untuk sekian event apapun di kancah nasional. Dan itu anak rasakan, people. Kenapa anak katakan ini di depan Anda? Dan disinilah Allah membuktikan kepada kami ketika masuk karpet merah istana. Nah, kalau Anda masuk ke pesantren, MC-nya pesantren itu klasik loh, Kak. Emang powerful, ngomongnya kenceng nggak? Tapi ketika anak bawa ke istana, Allahu Akbar, banyak orang tutup telinga. Jadi karena di pondok ini, yang namanya MC itu nggak ada pelajarannya. Apakah ada? What is our lesson? Our lesson is MC, gak ada lah Kak. Ternyata Allah menggerakkan berbeda. Masuk ke istana, saat itu geladi kotor, saat geladinya banyak banget geladinya, dari mulai geladi becek, geladi kotor, geladi sampai geladi bersih, prak bersih, after bersih. Disitulah Ana mulai MC dengan gaya Ana hari itu yang Ana dapatkan dari pondok yang gak ada materi tentang ke-MC-an. Yuk mau denger cara waktu Ana MC hari itu. Ana ngomong kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Mungkin Anda merasakan, tapi enak-enak juga sih Pak Happy. Iya, bagi Anda enak. Tapi bagi orang protokoler, bagi orang-orang kenegaraan, itu nggak enak. Saat Anda ngomong kayak gitu, apa yang terjadi Kak? Saat itu, Masya Allah, tiba-tiba datang itu pas pampres dan PM, polisi militer. Dia pegang pundak saya sambil mengatakan, Mas, MC hari ini. Baru ditanya kayak gitu aja sakit hati kita kah? Anak bilang, iya Pak. Kenapa Pak salah saya? Mas, kalau MC, kok MC kayak tadi, itu sakit telinga kita ini. Berarti kan ada yang keliru, nak. Berarti selama saya MC di pondok, berkali-kali dari zaman pemerintahan Gus Dur, Habibie, berarti ada yang keliru. Terus kemana lagi Allah menggerakkan kami? Ternyata partner kita hari itu adalah Mas Tantowi Yahya. Jadi kenapa istana membutuhkan talent-talent seperti kita? Karena hari itu kagak ada MC yang bisa bahasa Arab, nak. Karena kebetulan kita dari pesantren, ya kita disuruh jadi MC. Coba kalau anak tahu Pak Zainal, anak suruh Pak Zainal hari itu MC-nya. Beliau jago, beliau master English dan Arabic ya. Tapi Allah berkehendak lain. Anak saat itu MC bahasa Indonesia dan harusnya Mas Tantowi Yahya dengan bahasa Inggrisnya. Kata Mas Tantowi, Mas, MC gayamu tadi itu tak elok dipandang dan sakit telinga kita dengarnya. Bisakah kau bicara lebih soft dan powerful? Maka teman-teman LP3I Pekanbaru yang hari ini hadir, bagi Anda yang talentnya di zona MC atau public speaking atau skill komunikasi, kalau Anda tampil bicara depan orang, kuncinya satu, soft but powerful. Tak perlu kau teriak-teriak, lembut, tenang, tapi powerful Kak. Itu kuncinya. Banyak orang yang nggak tahu. Orang yang penyiar radio kan ngomongnya cepet ya Kak ya. Yes, tidak apa-apa. Tapi yang lebih nice itu adalah soft dan powerful. Anda keep di memori Anda. Karena Anda dapatkan itu ketika ketemu Mas Tantowi. Soft but powerful itu adalah kunci utama. Akhirnya berubah MC kita hari itu. Nah. Yang tadinya anak teriak-teriak berubah jadi kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Enakan mana dengan yang tadi Kak? Yang tadi kan gitu teriak-teriak. Hadirin dimohon berdiri.
Coba kalau ada berita duka, Kak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum tanya deh sama Ustaz Zainal tuh, tahu beliau itu. Kalau di kantor itu teriak-teriak bicaranya, udah berita duka, ngomongnya juga sampai teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya. Ya kan? Maka 74 orang yang melihat kita hari ini. Ada Adriani Putra, ada Pak Jimmy yang selalu komen hari ini, Pak Agnes Nadia, Bu Widya, dan semua people, hampir 100 orang hari ini mungkin yang akan hadir. You semua tidak menutup kemungkinan yang akan menggantikan posisi kami nanti. Anda mungkin berpikir, Pak Happy, saya kan nggak punya talent di MC, saya kan bukan talentnya public speaker. Siapa yang tahu? Anda juga nggak punya mimpi untuk menjadi public speaker. Ternyata Allah menggerakkannya berbeda. Keep di memori Anda. Allahu Akbar, keluarlah dari zona istana. Dan ternyata, anak katakan kepada semua orang dimanapun kami mengisi seminar hari itu. Ketika anak keluar dari zona istana, ternyata skill yang berkarakter, yang terlahir dari passion kita, itu akan menjadi magnet datangnya peluang dari arah yang tak diduga. Anak ulangi people. Ketika Anda punya skill, Anda punya skill, you juga punya skill. Dan skill itu bukan hanya sekedar skill. LP3 itu berani punya skill, karena skillnya powerful people. Ketika Anda punya skill, you jangan lupa, miliki itu skill dengan passion. Lakukan segala sesuatu dengan passion. Anak MC, I do it with my passion. Saya lakukan itu karena itu di jiwa raga saya, nak. Ketika Anda lakukan itu, Anda berkarir nanti di luar, Anda berkiprah di luar, Anda lakukan dengan heart, dengan hati, dengan passion, dan Anda benar-benar berkarakter di dunia kerja Anda nanti, atau di kampus. Anda yakin, itu akan menjadi magnet datangnya peluang, rezeki dari arah yang tak diduga. Buktinya, anak MC di istana, siapa yang mengira, Kak? Anak MC di istana, keluar dari zona istana, ternyata ada teman-teman dari komunitas Voice Over Expert Indonesia. Voice Over itu pengisi suara, people. Orang-orang itu mengatakan, Mas Chandra, itu tadi yang MC di istana kah? Iya, Pak. Suaramu ini enak kali, microphone's voice, kata dia. Suaramu ini cocok kali kalau Anda bertugas menjadi VO di tempat kami. Ana tak tahu apa itu VO. Orang-orang itu mengatakan, Mas, kalau jadi VO, Anda akan keren banget. VO itu artinya adalah voice over. Oh, I see. Ternyata VO itu voice over. Anda cari lagi itu arti. Apa itu voice over? Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi kita menjadi pengisi suara. Oh, I like it. Saya suka suasana itu. Anda datang ke studio TV One hanya untuk ngetek vokal. TV One memang beda. Oh, itu simple dan elegan banget. Itu udah ada pelajari ketika di pondok. Itu namanya jingle atau bumper, Kak. You pasti pernah mendengarkan, teman-teman yang baru-baru gabung. Kalau teman-teman yang pernah ikutan acara seminar saya mungkin udah pada tahu. Hanya untuk ngomong TV One memang beda. Anda tanya kan, Pak Happy dibayar gak sih kalau kayak gitu? Iyalah, nggak mungkin nggak dibayar. Istilah kata gitu kan ya. Ternyata hanya untuk ngomong seperti itu Allah menggerakkannya berbeda. Padahal anak berawalnya itu apa ya? Anak mungkin melakukan itu hanya passion aja. Hanya ngomong TV One memang beda. Ternyata itu dijadikan sebuah rezeki dari Allah dari hanya dengan suara itu. Tidak mungkin kan anak ngomongnya kayak gini, TV One memang beda. Tak enak lah didengar. Anda powerful di situ. Hanya 4 detik Anda ngomongnya. TV One memang beda. Ini ada Erida Martadesi. Ada Rima Nur Handayani. Pasti Anda berpikir dan bertanya sekarang. Pak Chandra, kalau boleh tahu berapa kau dikasih sama TV One? Itu rahasia, kawan. Kalau kau ingin tahu, nanti kalau Ana manggung lagi di LP3 Pekan baru Ana kasih tahu. Oke. Ternyata Allah menggerakkan berbeda. Betul kan Pak Jimmy? Ya, Pak Jimmy aja tertawa, dia mengundang lagi nanti. Aturan kita ini bertemu di Pekanbaru hari ini kah? Allahu Akbar ya Karim. Keluarlah anak dari TV One. Udah selesai itu tugasnya. Ternyata ada tugas lagi sebagai voice over. Jadi voice over itu ada sebuah event people. Ada sebuah event. Nanti kalau Pekanbaru ngadain event, jangan ada lagi anak-anak LP3 Pekanbaru ngomongnya gini, nanti yang ngomong di belakang siapa ya?
Gak enak banget loh Kak itu ngomongnya. Itu namanya voice over. Betul kan Pak Muhammad Amin ya? Itu namanya voice over. Jadi nggak ada lagi yang ngomong, nanti yang ngomong di kolong siapa ya? Kolong panggung siapa ya? Udah ngomongnya di belakang, di kolong panggung pula. Tak enak kali itu orang. Jadi voice over. Pengisi suara. Keluar dari TV One, Allah menggerakkan lagi Ana untuk berkiprah sebagai voice over di salah satu channel namanya adalah Trans 7. Trans 7 itu ada segmen namanya adalah Hazanah kah? Anda pasti pernah mendengar Hazanah kan? Dan itu adalah menjadi sebuah talent yang Ana rasakan dan itu adalah pelajaran ketika Ana di pondok. Hanya untuk ngomong seperti ini pasti Anda pernah mendengar setiap pagi di acara Hazanah Trans 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dodi Kurniawan mengatakan, ya Allah Pak Chandra, kita terinspirasi hari ini. Halo, haruslah. Ana juga terinspirasi dari Anda kah? Apa ini? Ada juga, wah ini harus ketemu Pak Happy Chandra nih. Oke, nanti kita ketemu di Pekanbaru. Pak Zena, silakan dikip itu pertanyaan, ada testimoni dari teman-teman. Dan qadarullah, hanya itu tadi 4 detik loh Kak ngomongnya yang di TV One. Ini berapa? Pasti Anda lagi ngitung kan? Ketika kita TV, Anda pasti pernah mendengar redaksi ini. Ini biasanya kaum milenial pada suka banget. Karena voice over itu ditunggu oleh peserta seminar, apalagi acara seperti ini. Pak Happy, tolong dong show your talent as voice over. Oke. Kita buktikan. Voice over di Trans TV contohnya. Pasti you pernah mendengar redaksi ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan film-film blockbuster terbaru. Semuanya hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Yes, itu salah satunya. Sekarang voice overnya di mana lagi? Berawal dari panggung kecil kan teman-teman. Kalau Anda nggak datang terlambat loh hari ini. Anda ceritakan berawal dari sebuah panggung kecil. Allah menggerakkannya berbeda. Ketika keluar dari Trans 7, ada lagi. Ini yang biasa diminta dan ditonton oleh kaum emak-emak. Anda bergabung dengan Antv saat itu karena ini adalah kiprah ketika kami waktu di pesantren bergabung dengan Antv, kita mengisi suara-suara di film-film untuk area Ponorogo, untuk area Jogja, Surabaya, dan ternyata dilirik oleh Antv. Anda mau dengar jadi apa saya di Antv? Pasti Anda semua pernah mendengar suara di Antv di satu perfilman, namanya filmnya adalah Mahabharata, Jodha Akbar, filmnya film Mahadewa. Siapa yang pernah menonton film itu silakan angkat tangannya. Biasanya ibu-ibu, biasanya teman-teman yang akhwat kali ya yang suka nonton. Kalau sekarang cowok kayaknya tuh divisi CNP Politeknik. Saya Pak yang suka nonton, ada Erida, ada Debbie, ada Alvira tuh kan gak ada yang cowok kan? Oke. Nggak ada yang cowok nonton, ibu-ibu semua. Siapa ini? Pak Jimmy emang suka nonton? Masya Allah, hanya Pak Zainal yang tak pernah nonton. Janganlah Pak, janganlah nonton, malu ana. Oke. Mau dengar suaranya apa enggak teman-teman? Kalau mau dengar saya lanjut, kalau enggak nanti suara yang voice over di Mahabharatanya nanti kalau ketemu. Wah, Pak Jimmy duluan. Pak Jimmy aktif banget ya. Oke, Pak Rozi juga mau. Padahal Pak Rozi udah sering dengar ya. Ada Sapiti Purba, ada Yolanda. Oke. Anak praktekin. Kurang baik apa hari ini buat LP3 Pekanbaru ya. Pasti Anda semua pernah mendengar satu suara saat itu masuk ke zona Antv, dubbing beda dengan voice over teman-teman. Kalau voice over itu mengisi suara berbentuk narasi kayak Hazanah, tapi kalau dubbing itu mengisi suara dan omongan kita harus sesuai dengan movie-nya. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka surga ini akan menjadi pemilikmu dan kau akan terus melangkah untuk menuju keabadian. Pernah dengar suara itu? Anda pasti, kan? Udah banyak yang komen hari ini. Suara-suara seperti itu. Suara-suara seperti itu namanya dubber, Kak. Belum ada ketawanya. Ketawanya nggak mungkin Anda munculkan di sini. Nanti anak kehausan. Pak Rozi bilang, sumpah nggak bosan Pak dengan suara Pak Happy yang kayak gini. Jangan sampai ya, ada yang bilang seperti ini. Pak Happy bisa nggak ngisi materi 2 jam tapi ngomongnya kayak suara Arjuna?
Oh, bisa kurus lah nah hari ini kan. Ada Risma Nurhandayani. Coba dong ketawanya Pak Happy, yang ketawanya. Ah, enggak, itu mah di-keep dulu, itu biar penasaran. Biar ngadain lagi seminar online nanti pas malam Idul Fitri. Oke. Ini adalah keep-nya. Dan sekarang dari semua pengalaman-pengalaman itu teman-teman. Dari semua pengalaman, dari mulai panggung kecil di sebuah desa kecil di Tasikmalaya Selatan. Dari sebuah event ketika Ana berada di Gontor. Terus melangkah sampai menjadi seorang voice over sampai hari ini. Mengisi suara di mana-mana. Itu kami bisa menyimpulkan adalah jejak langkah sang pembicara berawal dari sesuatu yang berawal dari mimpi. Start from zero to hero. Berawal dari nol, akhirnya menjadi sesuatu. Karena apa, people? Semua yang hadir hari ini, apa yang Ana lakukan selama dari zaman 2007 sampai hari ini, hampir kurang lebih 13 tahun, Ana jadikan formula tersendiri untuk dibuatkan semacam dunia training. Mikrofon Ana bawa kemana-mana dengan stage yang benar-benar powerful. Ketika itu Ana lakukan di 547 corporate sebelum pandemi ini dalam ranah course, motivasi, training, pelatihan MC, broadcasting dan sebagainya. Dan harapannya ini akan menjadi bermanfaat dan menginspirasi semua orang. Walaupun acaranya kursus, Ana motivasi dulu tuh orang. Ana bilang, you harus bisa. You jangan bilang, Pak Chandra, saya mah orang kampung, saya orang kecil. Pak Chandra, saya mah nggak punya mobil. Emang harus jadi MC harus punya mobil? You keep di memori Anda. Karena apa, people? Sekarang Anda camkan di kotak Anda masing-masing. Zero to hero. Kenapa anak-anakku? Kalau boleh Anda sharekan dari semua segmen 1 jam Anda men-sharekan pengalaman Anda. Bahwa ada 5 rahasia sukses di usia muda. Kenapa karir Anda sampai detik ini? Walaupun Anda belum melejit lah kawan, Anda masih belajar. Ternyata ada 5 rahasia sukses di usia muda. Dan 5 itu merujuk ke satu kekuatan yang namanya adalah on. On, O-N, on. On itu identik dengan nyala, hidup. Semuanya, seluruh keluarga besar LP3 Pekanbaru, Civitas Akademika di dalamnya, mahasiswa-mahasiswinya, you harus on. On-nya itu yang pertama, semua yang hadir hari ini harus move on. Jangan sampai ada yang move off. Diterjang badai sedikit, you bangkit lagi, people. Ketika ada kerikil di tengah jalan, you ambil kerikil dan simpan pada tempatnya. Jangan sampai ada badai dikit kau mundur, ada kerikil dikit kau mundur kembali. You harus move on. You harus move. You harus bergerak, people. Kalau speed Anda tahun ini 80 km per jam, maka bulan depan setelah pandemi COVID-19 ini, speed LP3 Pekanbaru harus 160 km per jam. You harus move. Teman-teman yang ada di LP3 Pekanbaru atau yang dari luar mungkin yang sekarang hadir, semua harus move. Jangan sampai speednya justru malah menurun. Kalau Anda tanya para peserta yang terhormat, Anda pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Cepat jawab, Kak. Pakai chat aja nggak apa-apa. Bergerak atau tertinggal Pekanbaru? Yes, Debbie mengatakan bergerak Pak Chandra. Widya Juliawati bergerak. Sapiti Purba bergerak. Ada Siti Rahma bergerak. Kak, mungkin Anda mengatakan Pak Chandra aku lebih baik tertinggal dah. Pasti semua mengatakan I move. Nira Kurnia juga bergerak. Anggit semuanya mengatakan bergerak. Stefani, LD mengatakan sama bergerak. Tidak mungkin aku baca atu-atu. Ada Aldi Nurdin, semua mengatakan Pak Chandra bergerak. Ya harus move. Ada ungkapan yang indah. Taharruk fa inna fil harakati barokah. Bergeraklah karena setiap gerakan itu ada keberkahan. Banyak orang yang berdoa tapi nggak menggerakkan jiwa raganya saat berdoa. Banyak orang yang berdoa, tapi dia berdoanya hanya lisannya saja, tapi hatinya tak berdoa. Dia move, people. Harus kalau move itu tak hanya tangan yang digerakkan, tapi hatinya juga bergerak. Doa itu terkabulkan oleh Allah karena dia menggerakkan jiwa raganya. Dia yakin kalau Allah tidak tuli dan tidak buta.
You bersujud di hadapan Allah. Ini minal awqat al-mustajabah. Waktu yang mustajab loh, Kak. Jumat sore itu waktu mustajab qabla ghurubi syams, sebelum matahari terbenam. Dan ketika Anda berdoa, Anda yakin doa itu akan dikabulkan. Ya Rabb, aku punya mimpi seperti Pak Chandra ini, ya Allah. Aku ingin membahagiakan orang tuaku, ya Allah. Aku ingin nanti wisuda aku dipeluk orang tuaku, aku sukses, dan orang tua Anda mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Aku punya mimpi, ya Allah. Dan ketika kau teriak seperti itu, kau yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu Anda teriak dan Anda yakin kalau Allah tidak tuli dan tidak buta, Allah akan menyuruh malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku lagi berdoa di saat bulan Ramadan di Jumat sore, dan mereka berdoa dengan penuh keyakinan, dan mereka yakin kalau aku akan mengabulkan doa itu. Sekarang angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. You harus move on, people. Harus bergerak. Gak bisa tidak. On yang kedua adalah vision, mimpi. Selain move on adalah vision, mimpi. You harus punya dream, punya mimpi. Anak kan berawal dari mimpi seorang bapak dan ibu di panggung kecil, kan? Anak juga punya mimpi. Sampai hari ini pun saya punya mimpi. Apakah you juga sama punya mimpi? Anda tak menyangka loh, Kak. Anda tak sadar loh, nak. Teman-teman yang LP3I Pekanbaru, Allah sudah menggerakkan Anda sampai hari ini. You pasti berharap mimpi itu menjadi kenyataan seperti yang dikatakan adik kita barusan. Anda pernah membayangkan, Kak, di suatu waktu Anda sekarang lagi merenung, ya Allah, ternyata saya sekarang udah kuliah ya. Ya Allah, ternyata saya sekarang saya udah kerja, udah berkarir sekarang. Anda punya vision adalah kunci sukses yang kedua selain mission. Anda pernah melihat foto Anda 10 tahun yang lalu? Ketika Anda melihat foto Anda 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, Anda pasti merasa geli dan tak enak melihatnya, betul? Allah menggerakkan Anda. Anda awalnya di SD, Anda masih imut-imut hari itu. Atau mungkin Anda yang pernah merasakan TK. Coba Anda mereview sampai hari ini. Ketika Anda berada di zona TK, tiba-tiba udah SD, tiba-tiba masuk ke SMP, ketika kita masuk ke SMA, dan ketika SMA sudah selesai, Anda teriak itu di bangku SMA, selamat tinggal bangku sekolah, aku sekarang masuk ke kampus LP3I ini. Anda senang banget hari itu. Dan ketika masuk ke LP3I, Allah menggerakkan lagi dengan mimpi Anda. Mimpi Anda berubah lagi, kau pasti teriak depan Anda hari ini, Pak Happy, mimpi Anda sekarang satu, Pak Chandra. Kau tak perlu lagi kau ceritakan tentang dunia masa aku SD, TK, atau SMP, atau SMA. Sekarang mimpiku satu, Pak Happy. Aku ingin cepat-cepat wisuda, Pak Chandra. Pasti you punya mimpi, aku ingin cepat-cepat wisuda, Pak Chandra. Aku ingin cepat-cepat nanti ketika wisuda, di saat hari wisuda, aku dipanggil oleh sang MC. Wisudawan pertama, Ananda. Anda pernah nggak membayangkan itu? Kemudian Anda masuk ke zona panggung. Ketika masuk ke zona panggung, Anda pakai baju kebanggaan Anda pakai toga, naik ke panggung, disematkan oleh Pak Kepala Kampus. Saat disematkan oleh Pak Kepala Kampus, Allahu Akbar, Anda di situ tersenyum penuh haru dan bangga. Ketika turun dari panggung wisuda, Anda melihat seorang ibu lagi berlinang air matanya. Anda pernah membayangkan sampai sejauh itu? Anda turun dari panggung, Anda melihat orang tua Anda, dia berlinang air matanya. Pasti Anda akan mengatakan, kenapa kau menangis Bapak Ibu? Kenapa kau bersedih Bapak Ibu? Anda yakin orang tua Anda akan mengatakan, nah, tak terasa akhirnya kau diwisuda hari ini, nak. Kayaknya kau baru kemarin kau masuk ke tingkat TK, kayaknya kau baru kemarin kau masuk ke SD, kayaknya kau baru kemarin masuk ke SMP, sekarang kau diwisuda. Pasti kau akan dipeluk oleh kedua orang tua Anda. Itu terbukti hari itu Anda sudah memberikan sedikit mutiara untuk dia. Anda hari itu datang dan mengatakan, berbisik kepada kedua orang tua Anda sambil mengatakan, Bapak Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Bukankah kau yang telah mendoakan aku? Hari itu Anda sudah menunjukkan, memberikan karpet merah untuk kedua orang tua Anda di hari wisuda Anda. Berawal dari mimpi dan doa.
Ketika Anda buka topik ini, people, sebentar Anda tanya dulu nih, Miss Elvi, Pak Jimmy, Anda sampai jam berapa bicaranya? Udah selesai ya? Materinya jam 5. Iya? Terus sesi tanya jawab. Oh, oke. Siap. Berarti saya closing dulu sebelum tanya jawab ya, Bu ya? Ya, Miss ya? Oke. Baik. Ya. Sebelum segmen tanya jawab, Anda semuanya saatnya untuk mengatakan, Bismillah ya Allah. Saatnya saya untuk berdoa sebanyak mungkin dan bersyukur sesering mungkin. Semua teman-teman di sini bawa alat tuliskan, you catat tuh di tulisan Anda masing-masing. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Anda punya mimpi, Anda punya doa, dan rahasia sukses yang lainnya adalah on yang lainnya selain vision and mission. Salah satunya adalah Anda harus punya collaboration. Collaboration itu adalah teamwork. Anda tak bisa jalan sendiri. LP3I berdiri tegak karena dia punya teamwork. Dan yang terakhir adalah passion. Anda ulangi ya people, move on. Berawal kita harus bergerak. Yang kedua adalah vision. Nanti materinya akan saya sharekan ke teman-teman LP3I. Adalah mimpi, visioner. Yang ketiga adalah mission. Mission itu penuh dengan doa dan ikhtiar. Yang keempat adalah collaboration, adalah teamwork dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah passion. Passion itu melakukan segala sesuatu dengan hati, people. Oke, baik. Silakan. Pertanyaannya langsung pakai audio saja biar langsung terdengar. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan, Miss. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Perasaan kita jadi turun naik kalau dibikin sama Mr. Happy. Kalau bicara tentang dream, bikin sedih ya kita kadang-kadang ya, terharu. Silakan adik-adik yang pengen bertanya, langsung di unmute aja mikrofonnya yang pengen nanya. Ada yang mau nanya? Di unmute, kalau boleh, silakan Nadia. Nadia silakan. Oke, Nadia Puspita silakan. Open mic aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mister. Oke, selamat sore Nadia Puspita. Begini, Mister. Mau melakukan sesuatu itu, Mister. Kadang banyak yang insecure, Mister. Kurang yakin, nggak pede, gitu. Oke. Nah, itu cara untuk menghilangkan insecure itu gimana sih, Mister? Oke, itu maksudnya pede saat apa nih Kak? Maksudnya saat kuliah kah, saat presentasi atau ketika menghadapi segala sesuatu atau apa? Bisa. Ketika misalnya adanya presentasi atau Oke, I see. dalam interview mungkin. Oke. Baik, terima kasih Nadia. Berarti ini pertanyaan lebih ke skill komunikasi ya Kak ya? Iya, Mister. Terima kasih, Mister. Oke, thank you. Good luck. Langsung saya jawab. Miss? Yes, Pak, langsung dijawab. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan Anda penanya yang ke-725 tahun ini. Saya sering mungkin nervous, nggak yakin, nggak pede dengan apa yang akan Anda sampaikan depan orang. Itu skill komunikasi ya Kak ya. Ternyata kuncinya satu teman-teman. Yang pertama, tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda adalah pembicara yang dirindukan oleh mereka. Bukan sombong Kak, tapi itu akan memberikan stimulus tersendiri. Enzimnya itu akan menerima sugesti dari Anda ketika Anda mengatakan, Bismillah ya Allah, Anda siap berbicara dan mereka menunggu kita hari ini. Apapun yang terjadi ketika di panggung, Anda melihat orang kayak Monsen akan menerkam, itu akan hilang karena Anda sudah pede di pertama. Dan yang kedua, ketika wawancara depan orang, kenapa sering gagal ketika wawancara? Karena
dia sudah gagal di 1 menit pertama. Nah, dia ketika Anda tampil depan orang, you harus menjadi orang ketika tampil, you bicara, dan you mengesankan di 5 menit pertama. Jangan sampai Anda wawancara ketemu orang, Anda tampil depan orang, tapi di 5 menit pertama Anda sudah gagal. Otomatis sorotan mata orang ke depan Anda, itu sudah tak enak dipandang. Maka 1 menit pertama kalau perlu, Anda harus powerful di situ. Oke? Amazing Nadia. Terima kasih. Next. Oke, next. Safitri, silakan. Safitri Purba. Ya Mister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safitri Purba, silakan. Ini Mister, saya ingin bertanya. Oke. Mister, gimana sih caranya agar kita itu mudah bergaul, yang biasanya suka diam, masih malu-malu atau ragu berbicara? Itu gimana sih Mister? Oke. Sekarang saya tanya dulu, Safitri Purba, Anda termasuk orang yang pendiam atau enggak pendiam? Termasuk Mister. Apa, pendiam? Iya, nggak banyak berbicara gitu. Oke. Kalau Safitri mengatakan Pak Happy, saya itu termasuk orang yang pendiam Pak Happy. Saya tak percaya Safitri Purba. Karena Safitri bicara hari ini menunjukkan kalau Anda bukan orang yang pendiam. Anda punya power untuk bicara, tampil walaupun sekarang Anda hanya ada di layar, ada di screen, gak tampil depan orang. Yang pertama Safitri, itu hanya perasaan Anda, hanya feel Anda. Hal yang paling penting yang harus Anda keep Safitri Purba dan teman-teman, trust yourself. Anda diciptakan oleh Allah, mau pendiamkah atau tidak pendiam? Kuncinya satu, percaya diri. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Ana ulangi ya kakak-kakakku, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Apapun karakternya, mau dia orang otak kanan, mau dia orang otak kiri, mau dia orang sensitif, mau dia orang feeling, kuncinya satu Safitri Purba, you tampil, bergaul dengan orang, Anda ngomong, Anda nice, Anda mengesankan, sampai orang pun akan nyaman dengan Anda semuanya. Karena kenapa? Banyak orang yang nggak nyaman depan kita, karena kita sendiri nggak nyaman dengan apa yang kita omongkan, Kak. Ana ulangi ya, kenapa orang nggak nyaman dengan kita ketika kita ngomong, ketika kita bergaul? Karena kita juga kadang kurang nyaman dengan apa yang kita katakan. Safitri Purba, bisa diterima kah? Bisa Mister. Good luck Safitri Purba. You are the next speaker dari Pekanbaru bersama Nadia Safitri tadi. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Next question will be from next. Siapa ini? Ririn. Ririn, silakan Ririn. Ririn. Oke Mister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Mister. Selamat sore. Ririn siapa? Semester berapa? Maaf. Saya Ririn Ningsih, semester 3 di LP3 ini Mister. Oke, yang tadi juga sama semesternya dengan Anda. Apa beda-beda? Beda-beda, Sama Pak. dengan Nadia Mister. Oke, siap. Semester 3, show your act. Saya ingin bertanya, di dunia ini sekarang banyak segala sesuatu yang dilakukan dengan mengeluarkan uang. Oke. Apalagi di dunia kerja, kebanyakan yang beruang, dia yang menang. Jadi, bagaimana sih kita ini yang tidak terlalu memiliki banyak uang, supaya bisa berhasil juga? Apa saja yang harus dilakukan gitu, Mister, supaya kita juga bisa berhasil seperti orang-orang yang memiliki banyak uang di luar sana? Oke. Good. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Maaf, Ririn. Ririn. Oke. Nice question. Pertanyaan yang cakep. Segala sesuatu pastinya ini sudah kalimat yang baku, tidak bisa dinilai dari angka. Ana menggeluti bidang Ana ini tidak melihat dari posisi angka. Jadi pertanyaan Anda dijawab dengan kunci yang keenam, passion. Mau berduit atau tidak berduit, kalau udah ada passion, semuanya aman Kak Ririn. Ana waktu itu pernah tampil di sebuah event. Mungkin kalau bagi orang yang berduit akan berpikir dulu dia sebelum tampil. Wah, ini gak ada duitnya nih kalau MC di sini nih.
Kalau kita bekerja dengan passion itu nggak berpikir ke arah sana, Kak. Yang penting ini panggung, saya harus bisa tampil powerful. Saya ada duit, kalau walaupun tidak ada duit, Anda harus lakukan dengan passion. Passion itu artinya dengan gairah. Kalau sampai ada yang bilang kayak gini loh Ririn dengan kepada saya itu, Pak Chandra ini kalau ngomong itu kayaknya nggak capek banget, dari tadi Anda ngomong ini kayaknya nggak capek banget. Apa jawabannya? Because I love this job. Uangkah? I love it. Saya suka aja suasana itu. Kenapa? You, Ririn, dan teman-teman semua yang hadir, thinking, pola pikir adalah kunci selanjutnya untuk menghapus semua paradigma tadi. Karena kalau kita termakan oleh kalimat, wah kayaknya kalau nggak ada duit kita nggak bisa move. Itu yang bahaya anakku. Maka bismillah, dengan izin Allah. Ketika Allah sudah menggerakkan, la muhal, tak ada kata yang mustahil, Ririn dan teman-teman. Allah akan menggerakkan dengan kun fayakunnya. Bisa diterima, Ririn? Bisa, Mister. Oke. Terima kasih. Salam buat keluarga dan sukses buat kamu, Nah ya. Iya, Mister. Oke. Amin. Oke. Oke, very nice Ririn. Terjawab ya pertanyaannya. Oke, terus Selanjutnya, masih ada? Atau giliran saya yang bertanya? nice. Saya Oh, iya, dari tadi akhwat terus nih. Ada yang cowok mungkin ada yang bertanya dari ikhwanya, biasanya pendiam semua nih kalau menjelang buka puasa kali ya di Pekanbaru ya. Saya Ustaz Oh, Masya Allah. Siapa? Aridi kan? Araidi. Araibi. Aridi kan? Pak Haridi. Araidi. Pak Haridi. Haridi. Ini mah bukan orang LP3 ini mah ya, dari luar ya? Partner. Oh, Masya Allah. Ini Miss dan teman-teman LP3 Pekanbaru, ini kalau bisa dibilang, kalau dari generasi-generasi ini cucunya Pak Zainal ini. Kalau anak-anaknya Pak Zainal, dia cucunya. Jauh, Pak Zainal ini kepala kampus ini, dia alumni lama, alumni zaman jahiliyah, Pak Zainal. Ahlan Pak Haridi mau gabung kemarin ya sama Miss Elvi dan Bu Widya juga sama. Silakan Pak Haridi, ahlan. Mau nanya Ustaz, Apa? ini kan ada ketika Ana berbicara itu ada sedikit komentar gitu kan dari para pendengar ketika saat ada suatu session gitu. Nah komentarnya gini, sebenarnya yang komentarin itu adalah ibu saya. Oke, gimana komentar dari ibu itu saat Anda bicara? Jadi untuk nada itu kan nada saya kan memang dasar saya kan suara saya kan kecil Zat. Jadi nafasnya itu kadang-kadang apalagi udah malam itu nggak nyampe gitu Zat. Jadi nadanya itu dalam, nada rendah gitu. Sedangkan ibu saya kan juga sering ngajar paduan suara, terus menggunakan tinggi gitu Zat. Tapi ketika aku coba untuk menggunakan nada yang tinggi, jadi tersengal-sengal gitu Zat. Kira-kira cara atau untuk membuat mungkin menggunakan nada rendah tetapi bisa dinikmati oleh para audiens gitu. Dan anak pribadi kalau misalnya bicara itu harus pakai mic. Jadi kalau misalkan nggak pakai mic itu seakan-akan teriak-teriak gitu. I see. Itu mungkin tipsnya atau masukannya gitu untuk teman-teman juga. Terima kasih Ahi Haridi. Barakallahu fiik. Itu pertanyaan tentang vokal, ya kan, tentang voice, vokal, bahwa kalau kita bicara itu, kalau kata Mas Tantowi, soft but powerful. Bicara itu pelan, soft, lembut, tapi powerful, ngena gitu ke orang. Dan kalau boleh Anda sharekan depan antum semuanya, ternyata vokal saat bicara, kita harus berdimensi. Tidak mungkin kita flat, vokalnya kalau tinggi-tinggi, itu nggak bisa lah Kak. You mempresentasi depan orang, dari awal, kalau secara kode etiknya, you bicara dengan low voice terlebih dahulu. Dan bicara itu per kata Pak Haridi. Kenapa orang sampai ngosan sampai hampir napasnya gara-gara dia ngomong? Karena dia ngomongnya bukan per kata, per kalimat. Contoh nih Kak nih. Contoh nih. Ini cocok juga nih buat teman-teman LP3 Pekanbaru ketika Anda mau diwawancara sama orang. Yang pertama, orang itu akan nyaman ketika Anda bicara dengan menggunakan dua senjata, smile face dan smile voice. Dan bicara per kata. Contoh,
Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enggak gini, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Tuh, udah intonasinya menggantung. Kalau kayak gitu, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Allahu Akbar, walillahilham. Gitu kan? Jadi, Pak Haridi, bicara itu per kata. Kalau bicara per kata, pasti you akan menemukan satu formula. Sesekali Anda menggunakan low voice, vokal rendah, tapi tetap terdengar. Kemudian Anda akan menggunakan medium voice, dan terakhir adalah high voice. Ibu Anda seorang ahli vokal, saya yakin pasti akan menyarankan Anda, sekalipun Pak Haridi ini bicaranya low voice, tapi powerful, Kak. Yang mahal itu powerfulnya Pak Haridi. Anal berlatih banyak itu, bagaimana kita ngomong walaupun pelan tapi powerful. Tanpa mikrofon tapi powerful. Mikrofon anak simpan nih Kak di sini Kak ya. Ini mikrofonnya. Anak kayak tutorial di YouTube ya hari ini ya. Tapi anak ngomong powerful. Anak tanpa mikrofon, hanya clip on untuk kamera utama di depan. But powerful Kak. Apalagi kalau menggunakan mikrofon. Using mikrofon pun ada tekniknya kan Kak. Teman-teman LP3 Pekanbaru sudah mencobanya tuh yang udah pernah ikutan seminar saya. Jadi bagaimana melatih vokal kita? Salah satunya adalah dari holding mikrofon, cara megang mikrofon dan latihan vokal. Tidak mungkin kita sharekan di sini lebih lama. Insya Allah nanti kita komunikasi Pak hari ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Syukran, Ustaz. Afwan wa iyyakum. Halo. Ya. Masih adakah ini? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Open mic-nya, di unmute. Oke. Atau boleh di chat box. Atau saya akan memberikan pertanyaan dan akan saya beri hadiah nanti langsung dari Jakarta, saya kirim paket ke Pekanbaru. Wow, keren. Siap ya? Siap ya? Siap. Nanti di Siap. unmute. Tapi pertanyaan ini buat mahasiswa-mahasiswinya, bukan buat para dosennya. Dosen mah sudah pinter-pinter. Siap ya? Oke, Pak Jimmy udah bilang, Pak Jimmy mah udah jangan jawab. Teman-teman, pertanyaannya adalah, siap ya? Ini semacam simulasi. Anda katakan depan semua orang hari ini. You katakan dengan audio mikrofon seperti teman-teman tadi, dengan pertanyaan atau perintah dari Ana hari ini. Andaikan ada ibu Anda atau orang tua Anda, ayah Anda hari ini, dan Anda bersujud lutut di hadapannya, atau Anda memeluk kedua orang tua Anda, dan Anda ingin berbisik di telinga sang ayah dan ibu, kira-kira apa yang ingin kau katakan untuk ayah dan ibu Anda di penghujung Ramadan ini, untuk meraih mimpi Anda? Apa yang ingin Anda katakan kepada kedua orang tua Anda saat Anda memeluk ibumu atau ayahmu atau orang tuamu sudah tak ada hari ini? Tapi kau punya batu nisannya kan? Punya kedua orang tua. Apa yang kau katakan untuk kedua orang tua di atas batu nisan? Ketika orang tuanya sudah tak ada. Anak hitung sampai 5. Kalau enggak, ini hadiahnya akan kami berikan ke kota lain. Ria Oktaviana. Oke, Ria Oktaviana. Silakan Ria Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Waalaikumsalam. Ria Oktaviana. Jadi saya itu sensitif kalau membicarakan tentang orang tua, Mister. Oke, tidak apa-apa. Insya Allah al-buka'ur rahmah. Tangisan itu bukti kasih sayang Kak. Insya Allah Allah mengetahui. Jadi kalau misalnya saya memeluk orang tua saya bakalan bilang, izinkan saya untuk membahagiakan kalian berdua. Oke. Dengan belajar yang rajin di LP3I. Seperti itu? Dan apa doamu untuk mereka berdua? Doa saya tentu saja agar mereka dua diterima di surga Allah. Oke. Untuk itu saya berusaha untuk jadi anak yang soleh. Amin ya Insya Rabb. Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Kamu anak yang pertama, kedua, apa ketiga? Anak kedua, Mister. Kedua. Sampaikan salam hormat saya untuk keluargamu ya Kak ya.
Ya, Mister. Terima kasih, Mister. Oke, good luck. Jadikan semua ceritamu akan menjadi kado terindah buat kedua orang tua. Insya Allah. Terima kasih, Mister. Oke, good. Biar diamini oleh teman-teman yang lain, biar diamini oleh malaikat-malaikat Allah, dan semuanya mendengar kita hari ini. The second will be Safitri. Berubah. Sebelum Safitri kayaknya ada tadi di atas. Oke. Coba ke atas. Di atas Yulia ada tuh. Ririn Ningsi dulu, Pak. Ririn Ningsi, silakan Ririn Ningsi. Bismillah. Ririn Ningsi ada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, Ririn Ningsi. Apabila saya hari ini memeluk kedua orang tua saya, di saat saya memeluk kedua orang saya membisikkan, saya minta maaf atas kesalahan saya sampai hari ini. Oke. Dan saya berjanji kepada mama, kepada ayah, bahwa saya akan mewujudkan impian saya, dan saya akan mewujudkan juga impian mereka, dan saya akan mencoba untuk mewujudkan apa yang mereka mau dengan usaha saya sendiri, dan yang pasti saya meminta doa restu kedua orang tua saya. Iya. Sampai saya sukses suatu saat nanti di perjalanan kehidupan saya. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Masya Allah. Saya yakin ini akan didoakan, diaminkan oleh teman-temanmu ya Kak ya. Yang pasti you harus tetap punya spirit, berikan kebahagiaan untuk kedua orang tua dan orang-orang tercinta Anda, dan yang akan meraih gerbang kesuksesan semua punya hak untuk meraih itu semua. Saya orang kampung, saya orangnya mungkin bukan keluarga besar, tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. Tak ada kata yang mustahil. Semangat untuk kamu Kak dan teman-teman yang lain, penanya yang lain. Terima kasih, barakallahu fiik. Sukses buat kamu. Oke, terima kasih. Oke. Sampai berapa Pak? Oke. Cukup dua penanya. Ini udah selesai ya? Udah selesai ya Bu ya? Sekarang Nggak terasa ya? Di sini udah 5:30 loh Bu. Oh ya, ya benar. Sudah Pak. Berarti cukup dua. Oke. saja, kah? Berarti saya ke segmen closing dulu Bu ya, sebelum Ibu ke segmen doa ya. Oke siap. Oke. Baik, teman-teman. Nanti Ibu host Miss Elvi. Halo. Ya, nanti yang dua penanya tadi mohon dicantumkan Ya, nama halo. lengkapnya, nanti di-sharekan di grup saja Bu. Nanti akan kita kirimkan rewardnya dari kita. Oke siap Pak. Oke, baik. Sebelum kami tutup hari ini, kenapa saya meminta Anda untuk mendream, memimpikan orang tua Anda, memeluk kedua orang tua Anda? Ternyata pelukan itu sangat indah banget, seperti pelukan Nabi Muhammad Rasulullah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di detik-detik menemui ajalnya sang Nabi, saat itu Fatimah itu dipeluk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau ayah yang hampir saja mau menemui ajalnya. Tapi apa yang terjadi jemaah? Ketika dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saat itu Nabi membisikkan sesuatu di telinga kiri Fatimah. Sampai Fatimah itu langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah langsung dia bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu saat kau memeluknya tadi? Saat itu Fatimah menjawab, saat ayahku membisikkan di telinga kiri, ayatini al-ajal, ajalku ini sudah mendekat wahai putriku, aku akan meninggalkanmu. Lantas saat itu langsung Fatimah itu berlinang air matanya, dan beliau mengatakan, ya Abaya, wahai ayahku, aku tidak akan lagi mendengar sabda-sabdamu. Tapi saat itu, saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, kenapa Fatimah langsung dia tersenyum? Karena ayahku mengatakan, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada nanti, tapi kau nanti akan menuju surga Allah di antara keluargaku, kau yang pertama, dan kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini.
Ikhwani wa ahibati fillah dan teman-teman yang hadir hari ini, jadikan the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua adalah kunci sukses di usia muda. Dream, punya mimpi seperti mimpi Ana 9 tahun 90, 30 tahun yang lalu. Collaboration, bekerja sama dengan yang lain. Saya yakin itu akan memperkuat posisi Anda saat Anda meraih mimpi Anda nanti. Bukan hanya di sukses di usia muda, tapi sampai kapanpun. Itu yang saya maksud. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Zainal, Kepala Kampus LP3 Pekanbaru, dan semua yang hadir hari ini. Al-afu minkum. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi ini jujur ya, ini paling nice pertemuan hari ini. Tak terasa waktunya dari jam 4 sampai setengah 6. Tapi mudah-mudahan ini bisa di-keep di memori para peserta hari ini. Ketika ada pertanyaan yang lain, nanti bisa di-sharekan ke host dan bisa kami jawab nanti langsung by audio note, WhatsApp, voice note, atau dengan audio yang lainnya. Sukses untuk kalian semuanya, berkah, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan menjelang buka puasa hari ini. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Happy Chandra. Dengan berakhirnya sesi Pak Happy hari ini, maka berakhir juga adik-adik semua acara kita pada hari ini. Tapi sebelum Miss Elvi tutup acaranya, kita akan baca doa dulu sebelum penutupan acara. Untuk itu kepada Pak Yuhasri dipersilakan untuk membawakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inni ariftu li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli daykin hasbiyallah wa li kulli zanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabal jahannam wa qina azabal fitnah dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semua, sebagai closing statement dari saya, satu hal yang bisa kita ambil dari tadi dari Pak Happy adalah bahwa ternyata kita harus memiliki impian dan sertakan doa orang tua di impian kita tersebut. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian acara ngorok kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, standby. Pak Zainal, di manakah? Pak Zainal, where are you? Hai. Assalamualaikum Ustaz, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini anak testimoni dulu sebelum closing nih. Oh ya. Jadi ini feel-nya lebih powerful nih Pak. Maksudnya
pertama emang nggak terasa waktunya dari jam 4 sampai jam setengah 6 ya Pak ya. Karena Anda lihat dari feedback peserta ini, mereka ini ingin mengekspresikan gitu loh Pak. Mengekspresikan apa impiannya, doa-doanya, dan itu terwujud hari ini. Dari sekian orang yang bertanya, yang komunikasi dengan kita ini adalah perwakilan dari semua yang hadir. Hampir 90 orang lebih ini mungkin ya, kurang lebih ya, atau 55 orang lebih ini. Dan subhanallah gitu ya. Itu Pak, mungkin testimoni yang Anda dapatkan hari ini. Baik, Kang Happy. Semoga happy selalu. Amin. Yang jelas momen hari ini kita bisa laksanakan dengan baik, dan harapannya we will wait another time. Ya. Terima kasih kepada semua elemen yang sudah join dalam acara ini. Semoga kita bisa ambil poin-poin penting dari pengalaman hidup seorang Happy Chandra. Dan Pak Happy Chandra selaku ya bintangnya hari ini, semoga apa yang ente sampaikan berkah bagi kita semua, dan tentunya juga bagi Anda dan keluarga, dan karirnya insya Allah akan melejit untuk masa yang akan datang. Jadi saya Terima kasih. Terima kasih. Salam juga buat keluarga, buat pasien dan teman-teman di sana. Ternyata ini adalah webinar terakhir sebelum menjelang Idul Fitri ya. Ini webinar saya diakhiri dengan luar biasa nice momen hari ini karena bisa interaksi, dan ini kita di studio juga lebih matang karena lebih tukar dari kemarin. Terima kasih juga untuk host hari ini yang sudah menggait acara dari awal sampai terakhir. Masih ada? hostnya dari tadi nahan-nahan. It's an emotional touch. Itu dia Ya, the moment of emotional ditahan. Sekarang lagi meludak kayak air bah keluarnya. Allahu Akbar. Kenapa itu Pak? Iya, ente pandai kali memainkan emosionalnya itu. Ya, kalau kita lagi ngopi kan ente bisa desahnya gitu kan. Karena kita nggak bisa ngopi nih bro. Ya kan? Kita lagi puasa nih sekarang. Ya. Karena bayangin ente lagi depan Anda sekarang, kita lagi ngopi gitu kan. Iya. Nah, karena Anda selalu bilang, desah lu tuh hati-hati desahan lu itu kan. Jadi tadi Anda berada di tempat berbeda, Anda mengamati Bu Elvi dari jauh, ini kok tisunya udah berulang kali datang gitu kan. Oh gitu, Masya Allah. Tapi karena tuntutan profesi dia sebagai host, dia harus tahan itu semua. Itu dia. Oke. Memang dasar ya, emotional touch ini dasar luar biasa, apalagi menyentuh kepada orang tua. Siapa sih kalau bicara orang tua yang tidak tersentuh ya emosionalnya, apalagi dalam kondisi spiritualnya hari ini kita lagi bagus-bagusnya ya. Itu dia. Lagi bulan Ramadan, tapi ada tantangan bro. Apa tuh? Ya, Idul Fitri kayaknya kita nggak bisa ketemu dengan mereka langsung. Ya, kayak anak sendiri, orang tua di Payakumbuh. Ya, kita hari ini barangkali ya mengucapkan minal aizin wal faizin hanya dengan media saja. Ini sepertinya 99% sudah akan terjadi ya melihat kondisi hari ini. Tapi apa yang terjadi di lapangan hari ini kita jadikan sebuah hikmah lah ya. Bagaimana kita bisa hidup sehat masa-masa yang akan datang. Sepertinya itu yang Oke, by the way, menu berbukanya di sana apa sekarang nih, bro? Di sini tuh menu berbukanya nanti yang masuk ya, Mak. Ini menu berbukanya. Ada makruna pakai daun gitu nggak ya? Oh, gitu ya. Ini udah kemana-mana nih Pak Zedang. Iya, Anda dapat juga gantinya nih. Mantap. Nah, Anda dapat gantinya. Anda kasih 1, Anda dapat 2, bahkan 3. Sering ngasih berarti itu. Makanya ente kemari. Iya. Ini kan kita aja, tinggal 11 orang ya, kita aja nih kan. Iya, 11 orang ini. Betul. Ya. Jadi memang Pak Epi sekarang di kantor pusat sendiri kan udah ketemu dengan Pak Nugrah tuh ya. Oh iya. Teman-teman lebih banyak dengan kondisi Covid ini mainnya di sosial media, ya webinar seperti ini. Insya Allah ya
teman-teman yang artinya seperti antum ini akan banyak lah nanti disibukkan dengan teman-teman yang lain. Ya kalau kemarin sudah ada beberapa cabang, ya wait and see aja. Ya waiting list, teman-teman lain nanti akan ikut juga insya Allah mudah-mudahan ya. Amin insya Allah Pak Zainal. Nah. Ini berkah satu yang mampu jadi kenal dengan yang lain. Oke. Baik Pak Zainal, ada Pak Jimmy dan semua teman-teman di divisi LP3I Pekanbaru, buat host juga sama. Semoga semuanya berkah. Salam hormat untuk semua keluarga di sana. Dan Ana boleh pamit duluan ya Pak Zainal ya. Oke, sami-sami ya. Ya, Ana pamit. Ya. Semoga sukses dan berkah selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.